Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami kelompok 12 yang beranggotakan Cindy Aulia, Febrina Amelia, Bru Penangin-Nangin, dan Asmaul Husna. Di sini kami akan memaparkan materi tentang aliran pendidikan dan implikasinya. Selamat menyaksikan semuanya. Pengertian aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Dalam pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi yang berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Nah, dalam aliran pendidikan terdapat jenis-jenis aliran pendidikan. Apa aja sih jenis-jenis aliran pendidikan tersebut? Yang pertama yaitu aliran klasik dalam pendidikan. Pada aliran klasik juga terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu empirisme. Empirisme menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman atau empiris yang nyata, melalui alat inderanya baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya, maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Yang kedua yaitu nativisme. Nativisme ini kebalikan dari teori empiris yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan, baik faktor lingkungan atau alamiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak. Yang ketiga yaitu naturalisme. Nah, aliran ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, tingkah laku, atau watak, dan lain-lainnya. Pembawaan ini akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami. Maka, pendidikan yang terakhir ini sangatlah berpengaruh baik terhadap perkembangan anak. Aliran yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Keduanya itu tidak bisa dipisahkan sebagaimana halnya tentang teori nativisme. Teori ini juga mengakui bahwa pembawaan yang dibawa sejak lahir juga meliputi pembawaan baik dan juga pembawaan buruk. Pembawaan anak yang dibawa waktu sejak lahir tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan. Dukungan lingkungan yang sesuai dengan pembawaan tersebut itu merupakan suatu pengaruh yang sangat penting. Aliran pendidikan modern. Yang pertama ada progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak, sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau badan pelajaran. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Yang kedua, ada esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya sosial. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu, dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Yang ketiga, rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Tujuan pendidikan rekonstruksionis adalah membangkitkan kesadaran pada peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang keempat, konstruktivisme. Aliran ini dikembangkan oleh Jean Piaget melalui teori perkembangan kognitif. Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara manusia satu dengan lingkungannya. Artinya, pengetahuan merupakan suatu proses, bukan suatu barang. Yang kelima, perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada,
dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Yang keenam, idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ide. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Apa jenis-jenis implikasi aliran pendidikan? Implikasi aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama, empirisme. Seseorang biasanya berpendirian bahwa pengetahuan didapat melalui penampungan yang secara pasif menerima hasil-hasil penginderaannya. Yang kedua, nativisme. Aliran nativisme dapat benar-benar menggali bakat dan minat serta potensi yang ada pada setiap individu tanpa melihat dari faktor apapun, termasuk pendidikan serta lingkungan sekitar. Yang ketiga, naturalisme. Aliran naturalisme memandang bahwa sekolah merupakan hal utama yang akan mengembangkan proses belajar tiap peserta didik untuk dapat menemukan dan mengembangkan kepribadiannya dengan memperhatikan karakteristik dan perkembangan alam yang ada. Yang keempat, konvergasi. Aliran ini membuat seseorang harus memiliki atau mendapatkan dorongan untuk mencapai hasil yang baik karena tumbuh dan berkembangnya karakter dan kemampuan seseorang diakibatkan oleh faktor lain sebagai pendukung. Selanjutnya, implikasi aliran modern dalam pendidikan. Ada 5 implikasi aliran modern dalam pendidikan. Progresivisme. Aliran progresif mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresif dalam suatu realitas, terutama dalam kehidupan, adalah tetap hidup terhadap semua tentang hidup manusia. Harus praktis dalam melihat segala sesuatu dari segi keagungannya, sehingga pendidikan diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua itu esensialisme, aliran yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia, sehingga manusia memberikan reaksi terhadap hidup yang mengarah pada keduniawi yang ilmiah dan materialistik. Yang ketiga, konstruksionalisme, suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern, sehingga usaha sadar dari pelajar untuk menyikapi setiap perkembangan untuk membangun suatu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan baru. Yang keempat, perennialisme, proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal, tidak melihat jalan yang meyakinkan selain kembali pada prinsip-prinsip yang telah sedemikian rupa yang membentuk suatu sikap kebiasaan, bahwa kepribadian manusia yaitu kebudayaan dahulu, sehingga menyebabkan manusia hanya terpaku pada keadaan masa lampau, tidak berkembang dengan masa sekarang atau masa yang akan datang. Yang kelima, idealisme. Bagi aliran idealisme, peserta didik merupakan pribadi tersendiri sebagai makhluk spiritual. Guru yang menganut paham idealisme biasanya berkeyakinan bahwa spiritual merupakan suatu kenyataan. Sejak idealisme sebagai aliran pendidikan menjadi keyakinan bahwa realitas adalah pribadi, maka mulai saat itu dipahami tentang perlunya pengajaran secara individual. Pengajaran tidak sepenuhnya terpusat dari anak atau materi pelajaran, juga bukan masyarakat idealisme. Jadi kesimpulan dari materi kami, aliran-aliran pendidikan lahir dari beragam pandangan filsafat yang mendasari pemikiran tentang hakikat manusia, tujuan hidup, serta peran ilmu pengetahuan. Dan implikasi dari beragam aliran tersebut tampak dari praktik pendidikan, baik pada tujuan, kurikulum, metode, maupun evaluasi. Sekian dari pemaparan materi video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.